Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Syahrani dari kelas perancangan pabrik kimia 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan aseton dari dehidrasi isoprofil alkohol. Nah, yang pertama seperti yang kita bisa lihat di sini terdapat isopropil alkohol. Nah, di sebelah sini ya. Nah, ini adalah yang bulat ini adalah tangki. Nah, tangkinya itu kita menggunakan feed drum V401 kodenya. Nah, tangki ini berfungsi untuk sebagai media penampung isoprofil alkohol yang dimana sebelumnya akan dialirkan menuju vaporizer. Jadi sebelum dialirkan menuju vaporizer ke V1101 ditampung di tangki terlebih dahulu. Selanjutnya ke tangki V1101 yaitu vaporizer. Ini ya, itu adalah diagram alir digunakan untuk menguapkan suatu cairan isoprofil alkohol yang berasal dari tangki penampung isoprofil alkohol. Nah, uap yang dihasilkan dipanaskan oleh steam sehingga fasenya berubah dari cair menjadi gas. Nah, kondisi operasi suhunya itu sekitar 234 derajat Celcius dengan tekanan 2,4 atm. Nah, selanjutnya di sini akan jalan melewati pompa, naik. Nah, next sampai ke bulan nih, E1101. E1101 ada heat exchange. Nah, air buangan dari penukaran panas jenuh yang tadi yang diuapkan oleh V1101 itu masuk ke heat exchange. Karena suhu di steam, tekanan uap harus ditingkatkan untuk mengakomodasi meningkatan aliran. Karena tekanan meningkat, outlet suhu keluar juga akan ikut meningkat. Nah, selanjutnya habis dari heat exchange kita masuk ke reaktor E1101. Nah, reaktor yang digunakan ini adalah jenis multipolar fixed bed. Nah, multipolar fixed bed adalah reaktor yang di dalamnya memiliki banyak tum silindrikal. Jadi yang garis-garisnya ada tubnya yang dapat diisi oleh partikel katalis. Nah, kita menggunakan katalis zinc oxide. Nah, seperti itu. Jadi proses pembuatannya aseton dicampur oleh katalis zinc oxide tadi, terus selama operasi isopropil yang telah berubah fase menjadi gas akan melewati tub yang telah berisi partikel reaksi. Reaksinya ini tuh disebut reaksi endothermic. Nah, dalam reaktor energi disuplai oleh garam cair yang dipanaskan di dalam pemanas. Nah, pemanas ini hanya memiliki kapasitas tambahan sekitar 10%. Solusi yang lebih elegan adalah dengan menggunakan buangan reaktor pada suhu 350 derajat Celcius dan memanaskan umpan reaktor yang dapat menggunakan tugas panas pada pemanas. Nah, di dalam reaktor bed ini tuh terdapat fluidized bed. Nah, fluidized bed itu memiliki sekitar 50% inert filter sehingga fraksi katalis aktif dapat ditingkatkan untuk mengalami peningkatan throughput. Tetapi jumlah katalis aktif tambahan yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dibandingkan 33% sejak kecepatan ruang menurun pada tekanan reaktor meningkat. Nah, setelah di reaktor tadi kita ke furnace, ke furnace kita lihat nih ya. Jadi ke furnace molten salt. Nah, furnace ini tuh bertujuan untuk memanaskan media pemanas yaitu garam-garam anorganik. Nah, garam-garam organik yang berada dalam reaktor sebagai media kemudian diumpan dari reaktor dengan pompa. Di sini ada pompa yang P ini dengan pompa menuju furnace untuk dipanaskan dengan suhu 400 derajat Celcius. Nah, bahan bakar yang digunakan furnace itu ada air, udara, dan ini tuh garam. Nah, garam yang telah mengalami pemanasan pada suhu 400 derajat Celcius akan disuplai atau diumpan kembali ke dalam reaktor. Jadi ini akan dikembalikan ke reaktor yang bertujuan untuk mentransfer energi panas ke dalam multipolar fixed bed reactor akan tercapai suhu operasi optimal. Suhu operasi optimal sekitar 350 derajat Celcius dalam proses pengkonfirmasian isoprofil alkohol ke aseton. Selanjutnya kita akan ke kondensor. Ini kan dibalikin lagi terus turun lewat ini. Kondensor ada dua nih, E1102 dan E1103. Nah, kondensor yang digunakan adalah horizontal kondensor yang bertujuan untuk mengembungkan sebagian dari total uap menjadi cair. Nah, selanjutnya menuju E1103 untuk didinginkan di dalam cooler yang bertujuan untuk menurunkan suhu produk keluaran reaktor, kemudian adalah menuju flash drum dengan kondisi operasi suhu 350 derajat Celcius dengan tekanan 2,6 atm. Selanjutnya akan menuju ke separator V1102.
Dalam hal ini terdapat dua fase digunakan jenis separator flash drum. Nah, prinsip kerja dan pemisahan dua fase ini mengubah arah aliran masuk yang akan menyebabkan cairan masuk menyinggung dinding separator dalam bentuk film. Nah, dalam hal ini gas naik ke bagian atas dari bejana dan cairan turun ke bawah. Sedikit dari partikel cairan akan terbawa naik ke atas bersamaan gas yang naik. Untuk menangkap butiran-butiran cairan yang akan ikut aliran gas digunakan mist extractor atau mist eliminator. Nah, mist extractor atau mist eliminator adalah susunan kawat seperti itu. Selanjutnya kita akan ke aseton scrubber. Aseton scrubber yang ini, T1101. Nah, prinsip kerjanya itu dengan mengalirkan fluida cair dengan cara disemprotkan menggunakan nozzle ke dalam cairan yang masih mengandung gas hidrogen, sehingga gas hidrogen yang mengalir akan didestilasi dengan fluida cairan tersebut. Nah, habis dari aseton scrubber ke destilasi yang ini nih. Nah, yang ini destilasi. Nah, ini kita memiliki dua tahap destilasi. Untuk destilasi pertama yaitu di sini itu adalah tempat pemurnian aseton dan dari isopropanan dan air. Nah, kalau destilasi yang digunakan itu jenisnya try, dan destilasi ini senyawa yang ingin dipisahkan adalah aseton murni sebagai produk atas, dan produk bawahnya adalah senyawa propilen dan senyawa air gitu. Selanjutnya di dalam destilasi itu terdapat beberapa komponen, yaitu di sini ada reboiler sebagai penyedia penguapan, ada kondensor, terus ada di sini yang ini ada drum flux, terus ini ada refluxnya seperti itu. Terus selanjutnya habis dari sini ini kan menjadi aseton. Nah, aseton ini dari ini kan menjadi aseton ke sini aseton. Nah, selanjutnya masuk ke destilasi 2. Nah, destilasi 2 itu untuk hasil yang bawah tadi, hasil bawah mana destilasi 2 yang berupa isopropanol dan sedikit aseton akan direcycle di sini. Hasil atas berubah wastewater dialirkan ke unit water treatment. Jadi habis ini ke wastewater dan ke water treatment. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.